Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a card yes or no untuk ke-12 zodiac sign di bulan Januari 2025 ya guys. Tema kita untuk special reading pick a card yes or no bulan ini adalah apakah kamu dan dia berjodoh? Oke, sekali kita ulangi guys. Tema special reading pick a card yes or no untuk bulan Januari kali ini adalah apakah kamu dan dia berjodoh? Yes. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 6 kartu guys dalam readingan ini. Saya Celtic. Kita akan lihat pertama dulu tentang keadaan kamu dan dia saat ini, sehingga kamu mempertanyakan kalian ini jodoh atau enggak ya. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tentang keadaan kalian di pembahasan 6 kartu pertama, cocok ceritanya, itulah yang terjadi antara aku dengan dia saat ini Ray gitu. Lalu kamu mau uji nyali? Oh bukan. Bukan uji nyali ya, uji intuisi untuk memilih. Karena nanti aku akan tawarkan 2 kartu guys di ujung readingan. Yang salah satunya adalah yes, dan satu lagi adalah no ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kamu dan dia berjodoh, maka beberapa di antara kalian akan memilih ya, kalian berjodoh, dan beberapa di antara kalian akan memilih no, kalian tidak berjodoh. Siapa yang menyuruh kalian memilih? Intuisi guys. Makanya aku bilang dari awal ini adalah readingan uji intuisi ya. Jadi bukan aku yang memilih, kamu yang memilih. Siapa yang mengarahkan kamu memilih? Intuisimu. Kenapa kamu perlu mendengarkan intuisimu guys? Karena dia biasanya yang paling tahu guys tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena guys kalau kita udah bicara tentang ego, kita sering menutup-nutupi kisah yang sebenarnya. Kita sering kayak ingkar terhadap kenyataan sehingga dia blur ya. Ceritanya jadi blur. Tapi kalau intuisi itu akan selalu jujur dan tidak akan pernah bohong sama kamu ya. Kamu pengen cek intuisi kamu tajam atau enggak? Silakan ikuti readingan ini sampai selesai ya. Kalau nanti seandainya kamu ngerasa kayak nggak pengen pilih dari walaupun ini readingan aku benar betul benar-benar seperti itulah keadaan antara aku dan dia saat ini, tapi kayak nggak pengen memilih gitu, ya jangan dipaksain guys ya, karena intuisimu pun tahu guys kapan kamu harus memilih, kapan tidak memilih, dan menentukan pilihan yang mana yang paling tepat. Itu semuanya serahkan ke intuisimu, oke? Jadi kamu yang pilih, dan kemudian nanti kalau kamu sudah pilih guys, lalu silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video berdasarkan pilihanmu. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di sana kita akan membahas tentang seperti apa kira-kira eh, penjelasan tentang pilihanmu tadi berdasarkan yang diarahkan oleh intuisimu, sehingga kamu bisa mendapatkan gambaran kira-kira guys. Yes ini kenapa, no ini kenapa, oke? Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku ya. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oke, mari kita segera mulai dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Pick a card yes or no. Apakah kamu dan dia berjodoh? Message, ada pesan di sini guys. Oke, jadi di bulan Januari ini mungkin ada yang disampaikan ke kamu, atau kamu mungkin pengen menyampaikan sesuatu guys. Bisa jadi berupa chat, atau bisa jadi telepon langsung, video call, atau email, atau akan bertemu tatap mata ya, face to face untuk menyampaikan sesuatu. Aku nggak tahu ini pesan apa. Bisa jadi juga diperantarakan melalui perantara ya. Mungkin ada teman kamu yang menyampaikan atau keluarga yang menyampaikan. Tapi ada pesan dari seseorang dalam kisah ini yang akan kita bahas ini. Oke, ayo kita lihat dulu pesan apa itu. Pick a card yes or no. Apakah kamu dan dia berjodoh? Terima kasih. Banyak yang datang guys. Kayak bau-bau terparty deh guys. Kayak bau-bau perselingkuhan ya. Page of Wands, rasa optimis.
Oke. Page of Wands itu selalu unstable guys ya. Semua page akan goyang-goyang. Walaupun kamu optimis, tapi kalau ditanya jujur dalam hatimu, agak ragu dikit sih aku Rey gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti readingan ini bisa meyakinkanmu ya. The Queen of Pentacles datang di sini guys. Ini biasanya queen dengan penuh prinsip ya, figur feminim yang banyak sekali prinsipnya, yang tinggi sekali bukan target, standarnya ya. Halo Virgo, halo Capricorn, halo Taurus. Ini elemen kalian, elemen tanah. Kemudian ada the Nine of Wands, insecure, focus the sun, kemudian Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, the Wheel of Fortune. Kalau Wheel of Fortune datang berarti ada kemudahan. Queen of Cups, you are in love guys. Jadi ketika kamu in love atau jatuh cinta, logikamu tenggelam sama insecurity dan Nine of Wands ya. Aslinya mah kamu yang penuh prinsip guys, yang realistis, yang pakai logika, tapi saat ini tenggelam ditiban sama the Nine of Wands ini. Kenapa the Nine of Wands atau kartu insecurity kayak ketakutan ini guys? Karena kamu udah pakai perasaan, udah kadung baper sama ini orang. Oke, tapi tetap kamu masih meragukan tentang kedepannya kalian berdua akan bagaimana ya. Ayo kita langsung klarifikasi saja guys. Let me do the Queen of Cups. Siapa yang datang di sini selain Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces ya? Queen of Cups. Rilis, mau dilepasin. Ya biasalah keluar kartu pengen melepaskan seseorang itu biasanya karena meragu ya guys. Lebih bagus nggak usah deh gitu ya. Takut ribet ke depannya, nanti takut aku kadung baper lebih dalam lagi dan kemudian lebih menyakitkan. Nah itulah tipikal-tipikal orang yang suka ragu dan kadang nggak tahu apa yang dia mau guys ya, orang-orang yang labil istilahnya. Empress, mungkin kamu adalah single mom atau single dad guys. Oke, artinya kamu sudah pernah menikah sebelumnya atau saat ini ada tanggung jawab yang kamu pikul, dan itu juga yang membuat kamu kayak meragu guys tentang apakah akan bisa bersama dengan ini orang atau enggak ya. Orangnya terlihat lebih muda darimu, atau bisa jadi kamu yang lebih muda dari dia, atau dia lebih berpengalaman darimu, atau kamu yang lebih berpengalaman dari dia. Kelihatan jomplang ini guys ya. Bisa jadi mungkin penghasilanmu lebih bagus dibandingkan dia, atau bisa jadi tadi usia atau status sosial yang lebih tinggi. Jadi kayak banyak banget deh penghalangnya kalau dilihat dari sisi realistis atau dari sisi logika. Mungkin kamu guys punya apa ya, kayak posisi yang bagus di kantor, bisa jadi ini bawahanmu, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Or maybe you are the owner of a business dan kemudian dia ini yang sedang kamu fokuskan ini guys karyawanmu, kayak begitu, kayak kedepannya kayak blur gitu di antara kalian berdua guys. Penting sekali sebenarnya untuk mengetahui tentang 5 sampai 10 tahun ke depan kalian akan seperti apa ya, itu penting sekali. Jadi kalau kamu menjalin relationship dengan seseorang, silakan kamu visualisasikan 5 tahun. 5 tahun ke depan kira-kira akan seperti apa kalian. Itu harus sudah ada gambarannya guys. Harus sudah ada. Karena itulah biasanya kalau kita interview kerja, itu biasanya user atau HRD siapalah itu guys, dia akan tanya, 5 tahun ke depan kamu melihat dirimu seperti apa di kantor ini. Tujuannya apa? Untuk melihat visi ya. Orangnya visioner nggak gitu. Nah sama dengan relationship yang sedang kamu jalani saat ini guys, kamu bisa lihat nggak? Kalau kamu nggak bisa lihat, jangan khawatir, create, ciptakan. Karena itu kayak membuat jalan menuju masa depan ya. Jadi kalau misalnya 5 tahun ke depan nggak ada gambaran aku akan gimana sama dia, silakan kamu create sesuai dengan yang kamu inginkan. 5 tahun ke depan sih aku pengennya sudah tinggal serumah dengan dia. 5 tahun ke depan aku mah udah punya anak dengan dia. 5 tahun ke depan mah kami itu sudah punya menjalankan bisnis bersama. 5 tahun ke depan mah kami itu sudah macam-macam ya. Kamu kan bebas ya, namanya juga create, ngarang bebas istilahnya, tapi itu penting sekali dalam proses manifestasi atau for making you become visioner. Oke, karena kalau tidak ada gambaran ke depan akan sulit menjalani yang sekarang. Oke, jadi kalau kamu ngerasa saat ini tidak ada gambaran, silahkan create the visual. Nggak masalah guys ya, kamu bebas melakukannya. Mengcreate visualisasi itu guys, alangkah bagus kalau realistis. Alangkah bagus kalau realistis ya. Dan itu yang akan mempermudah kamu untuk mencapai atau menuju ke sana. Jadi kayak ada plannya guys, kayak ada step by step target, setahap demi setahap, itu penting sekali. Satu hal yang pasti di sini, modal kamu cinta, I love this person. Kalau kamu perempuan, I love this man. Kalau kamu laki-laki, I love this woman. Oke, karena kelihatan Empress di sini.
mungkin kurang ekspresif. Tapi the Queen of Cups guys hanya jatuh cinta pada satu orang. Oke, there's no other people now selain ini orang. Oke, the Ace of Pentacles, the Four of Wands ditambah the Three of Pentacles. Ini kesannya jalani aja. Jalani aja, kita lihat aja. Jadi kamu menolak untuk membuat visualisasi tentang kalian berdua ke depannya. Ada memang tipikal orang yang seperti itu ya guys. Jadi apa-apa sambil lalu aja, sambil dijalani aja. Nah ini nggak boleh guys. Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, kamu nggak boleh sambil jalan aja. You have to make vision about what will happen in the immediate future. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu paling penting guys. Lebih jago lagi gitu ya kalau kamu bisa visualisasikan sampai 10 tahun ke depan. Apapun itu, kamu buka warung bakso saat ini guys. Warung baksomu ini 3 tahun lagi gimana? Kamu sudah tahu, sekarang sih Reis hanya ada sepetak aja, hanya ada 10 kursi. 2 tahun lagi aku mau bikin 20 kursi nih. Harus ada. Jadi itulah nanti dasar kamu bertindak sehingga tidak hanya sekedar menjalani saja. Ya, yang aku lihat di sini kayak menjalani saja. Jadi day by day, jalani. The Three of Pentacles, Four of Wands, Ace of Pentacles, kalian berdua terlihat saling menghargai keadaan masing-masing ya. Jadi nggak kelihatan membebani. Oke, walaupun ada perbedaan tadi yang jomplang guys, entah dari sisi usia, penghasilan, atau dari status sosial, atau dari tingkat pendidikan, apapun itu, tapi saling menghargai. Oke, jadi tidak ada gangguan di sini aku lihat. Fokus adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan ini kamu dapatkan dari living day by day, menjalani saja hari demi hari. Berarti kalau kamu bersama ini orang seneng banget guys ya. Mungkin kalian jalan-jalan, mungkin kalian ke mall, mungkin kalian nongkrong guys, atau doing something in common bersama-sama. Udah malam berlalu, besoknya mulai lagi. Malam berlalu, besoknya mulai lagi. Tapi nggak pernah ngebahas plan apapun ya. Karena itulah kamu meragu guys. Kamu nggak bisa kayak bikin gambaran apakah dia ini jodohmu atau bukan. Tapi agak ini juga sih, nggak bisa dijadikan patokan banget. Kenapa? Karena memang ada kesan close off from your side. Entah dari sisi apapun ini, bisa jadi cross watcher di sini datang menonton, kayak kesannya itu mari kita tidak usah bikin ribet ini. Dan kalimat mari kita tidak usah bikin ribet inilah yang menutup peluang tadi guys. Oke. Ada Two of Pentacles, the Nine of Wands ditambah the Ten of Wands. Oke. Kayak ada di sini ya guys yang membebani dan berkaitan dengan tanggung jawab atau nafkah, tapi bukan ke dia. Jadi bukan kayak menanggung jawab dia, tapi kamu menanggung jawab yang lain mungkin ya. Kalau misalnya kamu adalah business owner, ini bisnis harus tetap dijalankan. Kalau kamu adalah single mom atau single dad, mungkin kamu punya anak guys dari pernikahanmu sebelumnya, atau kamu sedang merawat orang tuamu, jadi punya tanggung jawab terhadap keluargamu begitu. It's like jadi bahan pertimbangan saat ini ya, di fokus ini. So you just want this relationship for making you happy as long as it can be. Kalau udah ribet nggak mau, begitu terlihat di sini. Oke. Jadi guys, pertanyaan sebenarnya apakah kamu dan dia nih jodoh? Kalau kamu tanya ke aku, bagus nggak kami ke depannya? Bagus guys, karena Wheel of Fortune datang di sini. Tapi mengenai jodoh guys, itu kan peran serta manusia juga ya nggak sih? Kalaupun misalnya kalian ada peluang untuk berjodoh, menikah gitu misalnya, tapi kalau kalian berdua sama-sama nggak mau menikah, atau salah seorang menolak untuk pernikahan, maka tidak akan ada pernikahan. Maka kalau di konteks pemahaman Indonesia, kalau belum menikah artinya belum jodoh kan. Kan finalnya kan kalau menurut orang Indonesia, kalau udah menikah udah nggak ada yang ganggu lagi tuh katanya. Padahal jelas-jelas guys, di pernikahan pun banyak perselingkuhan, banyak kecurangan ya nggak sih. Jadi ini tergantung dari usaha kalian berdua sebenarnya untuk membuat kalian bisa bersatu atau tidak. Tapi kemudahan, hoki, keberuntungan, balance di antara kalian berdua saat ini terasa bagus sekali guys. Bagus sekali ya. Oke, let me do the Seven of Pentacles, Knight of Pentacles. Oke, jadi kayak ada plan yang ditunda-tunda. Ada rencana ini sih tapi ditunda. Ada rencana dikenalin ke keluarga sih tapi nanti dulu lah gitu ya. Ada Three of Swords. Karena kamu ngerasa kayak ada penghalang guys di antara kalian berdua saat ini, but it doesn't real ya. Wheel of Fortune dan the Three of Swords datang di crowning. Kayak pengen mengeliminasi penghalang. But it's not the real problem here. Real problem adalah kamu mau atau nggak mau berjodoh bersama dia. That's all. Kalau kesempatan diberikan untuk kalian, mau nggak lu?
Kalau melihat tadi guys, dari visionmu itu mengenai kalian 5 tahun ke depan gak ada hingga saat ini, kemungkinan besar kamu gak mau. Kemungkinan besar. Ya, tapi karena ini ceritanya adalah you choose, maka kalau kamu mau ubah, boleh. Iya kan sih? Karena kan ini nggak berkaitan dengan kayak termination atau kayak kalian itu nggak boleh bersatu, kayak ini akan karmic relationship atau akan ada perpisahan sebentar lagi, nggak ada. Ini monggo silahkan. Jadi 6 bulan ke depan kalau mau nikah gampang banget untuk nikah guys. Di 6 bulan ke depan kalau mau tunangan gampang banget kalau mau tunangan, lancar prosesnya. Tapi mengenai apakah akan terjadi pertunangan atau enggak itu kan balik ke kalian guys ya. Okay. That's why you need to have a clear intuition message. Oke. Ada ini guys plannya dan kemudian kayak diabaikan. Jadi di 1 sampai dengan 6 bulan terakhir itu kalian itu kayak pernah ntar kita gimana ya ke depannya ya. Nah, bisa jadi nanti berikutnya kita nikahnya kapan ya? Kalau nikah kita kira-kira gimana ya? Kalau nikah kita punya anak berapa ya? Udah pernah ada tuh guys pembicaraan seperti ini lalu diabaikan. Lalu diabaikan. Bukan bikin berantem ya pembicaraan itu, tapi kayak nggak mau jauh berpikir sampai ke situ. Maybe this is a very very a good situation right now. Jadi dua-duanya tuh kayak sama-sama saling menjaga supaya jangan sampai mengacaukan keadaan. Entah kenapa aku ngerasa kamu tahu bahwa dia ada penghalang yang membuat kalian berdua tidak berjodoh. Dan dia merasa kamu pun punya halangan, ada penghalangnya yang membuat kalian berdua tidak bisa berjodoh. Dan kalian tidak pernah mau membicarakan tentang penghalang tersebut. Because he just want to be happy, step by step, day by day. Let's do the happiness. Gak usah mikir yang ribet-ribet. Oke. Wheel of Fortune. Kemudahan ya. Ada star guys. It's like the celestial, the universe membuka jalan untuk kalian. Oke. The moon. Kemudian the king of sword. Vice Chancellor. Mengarah ke pernikahan ini. Aku lihat ini Hierophant ya guys. Setelah lewat dari 6 bulan guys, atau menjelang ujung dari 6 bulan, berarti maksimal di bulan Juli ya, maksimal Juli 2025, ini semakin tidak menarik lagi. Kenapa? Karena tidak ada perkembangan. Bukan karena the feeling is off, no. Tapi karena tidak ada kejelasan. Mungkin salah seorang merasa ini jadi nggak menarik lagi dan kemudian terlihat menjauh guys. Nah barangkali kalau ada kejelasan sebelum 6 bulan ke depan mengenai ini akan jadi perjodohan atau tidak, keadaan akan berubah. Karena jalan kan dibukakan, kesempatan dibukakan, kemudahan diberikan. Tapi ya manusianya nggak memanfaatkan kemudahan kesempatan tersebut. Jadi kemungkinan besar ini akan membosankan, boring guys. Maksimal di Juli 2025 ya. Oke, apakah kamu siap memilih guys? Kalian berdua ini akan berjodoh atau tidak? Oke. Salah satu dari kartu ini tulisannya yes, salah satu lagi tulisannya no. Dan kalau kalian memang siap memilih guys, kalian pasti sudah lihat dua kartu ini beda guys. Padahal sebenarnya ini kartunya sama, cetakannya sama, hanya tulisannya aja yang beda. Bisa jadi warnanya yang kamu lihat akan lebih terang, bisa jadi kayak ada yang bersinar, bisa jadi kayak ada yang bergelombang. Oke, itu dia simbol dari intuisimu sedang bermain ya. Aku nggak akan lama-lama guys, 7 aja hitung mundur. Karena berikutnya ego akan merampas ketenangan berpikirmu. Aku akan hitung sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, waktu habis. Oke. Oke, kalau kalian memilih ini, jujur ya, jangan mengkhianati intuisi. Nanti intuisi kalian itu nggak bisa dipercaya lagi. Maka jawabannya no. Tidak berjodoh atas kemauan sendiri, kemauan kalian berdua ya. Karena jalan kan dibukakan oleh semesta tuh. Berarti kalian yang menentukan atau memutuskan untuk tidak berjodoh. Dan kalau kalian memilih yang ini guys, yes, kalian berdua akan sepakat untuk berjodoh. Sebentar lagi akan ada pergerakan dari pacaran ke perkenalan ke keluarga, pertunangan, lalu pernikahan. Cepat ini waktunya guys.
cepat banget, kurang dari 6 bulan ya. Oke, untuk kalian yang memilih no, silahkan klik link guys di kotak deskripsi yang tulisannya no, jangan bohong. Untuk kalian yang memilih yes, silahkan klik link di kotak deskripsi yang tulisannya yes, jangan bohong. Oke, nanti kalian akan diarahkan untuk mendapatkan penjelasan kenapa intuisi kalian mengatakan yes dan kenapa intuisi kalian mengatakan no ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading pick a card yes or no untuk bulan Januari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.